warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal mengenai persalinan. Soal-soal ini disusun berdasarkan FR yang telah keluar pada saat saya ujian awal September lalu, juga berdasarkan FR teman-teman yang lain. FR ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, ada persalinan, kehamilan, nifas, kespro, BBL, balita dan anak, dan juga ada soal mengenai kesehatan umum lainnya. Langsung saja kita mengerjakan ya, belajar. Soal ini sebelumnya berupa FR biasa saja, namun saya ubah menjadi soal-soal yang mana lebih memudahkan kita dalam mengerjakannya. Soal ini keluar ya kemarin pada saat saya mengerjakan. Tujuan bidan melakukan tindakan pada gambar tersebut adalah A. Menahan kepala agar tidak keluar. B. Menahan kepala agar tidak defleksi maksimal. C. Menahan agar perineum robek. D. Membantu pengeluaran bahu. Dan E. Membantu mengeluarkan sakrum. Jawabannya adalah B. Menahan kepala agar tidak defleksi maksimal. Karena menolong kelahiran bayi saat ada his dan subaksiput tampak di bawah simbisis, tangan kanan melindungi perineum dengan dialasi lipatan kain di bawah bokong ibu. Sementara tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi maksimal saat kepala lahir. B ya teman-teman. Nomor 2. Seorang perempuan G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 1 di BPM, ditemani suami dengan keluhan sering mules. Hasil anamnesis, tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali per 10 menit selama 40 detik, DCC 132 kali per menit, dan penurunan 3/5. Pembukaan 6 cm, portio tipis lunak, dan ketuban utuh. Apakah yang paling tepat asuhannya pada kasus tersebut? A. Meminta ibu beristirahat. B. Mengajarkan ibu bernafas. C. Memberikan kompres dingin. D. Menjelaskan fisiologi persalinan. E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Jawabannya adalah E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Kehadiran suami sebagai pendamping istri bersalin sangat diharapkan karena berpengaruh terhadap rasa nyeri, emosi, dan kecemasan, serta lancarnya proses persalinan, sehingga istri merasakan kenyamanan dan ketenangan menurut Pertiwi pada 2011. Kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan G1P0A0 umur 27 tahun dengan usia kehamilan 39 minggu dalam proses skala 1 persalinan di BPM. Hasil pemeriksaan dalam menyatakan pembukaan ibu 8 cm, pembukaan kepala 2/5 dan ketuban utuh. Pertanyaannya, apa tindakan bidan selanjutnya menurut APN? A. Mencelupkan sarung tangan. B. Menganjurkan ibu untuk tidur. C. Menghadirkan pendamping persalinan. D. Menyiapkan oksitosin 10 unit. E. Memimpin untuk meneran. Ya, jawabannya adalah A. Mencelupkan sarung tangan.
Kenapa? Kita masih menggunakan APN 60 langkah. Pada poin ketiga ya, tepatnya nomor 8 itu, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, kemudian mencelupkan sarung tangan secara terbalik di cairan klorin yang telah tersedia. Baru setelah itu melakukan cek DCC setiap 30 menit sekali. Kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan G1P0A0 dengan usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di BPM ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 83 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik, DCJ 142 kali per menit, pembukaan 10 cm, kepala janin sudah nampak 5-6 cm di vulva, perineum kaku. Apa tindakan bidan selanjutnya? A. Mempertahankan posisi fleksi. B. Melakukan episiotomi mediolateral. C. Membantu kelahiran kepala. D. Menahan batas perineum. E. Mencegah terjadi defleksi yang terlalu cepat. Jawabannya adalah B. Melakukan episiotomi mediolateral. Kenapa? Karena di sini ada kalimat kata fokus ya, perineum kaku dan pembukaan sudah lengkap. Rusda pada 2004 menyatakan indikasi episiotomi dapat berasal dari faktor ibu atau janin. Faktor ibu antara lain 1. Primi gravida, 2. Perineum kaku, 3. Apabila terjadi peregangan perineum yang berlebihan seperti pada presentasi bokong, dan keempat, arkus pubis yang sempit. Nomor selanjutnya, setiap berapa kali per menit penghitungan kontraksi uterus pada kala 4? A. 60 menit, B. 45 menit, C. 30 menit, D. 15 menit, E. 10 menit. Jawabannya adalah D. 15 menit. Di sini dilampirkan partograf ya, lembar balik partograf pada pemantauan persalinan kala 4 dihitung selama 2 jam. Setiap 1 jam pertama ada 4 poin ya, 1, 2, 3, 4 garis. Di sini dihitung setiap 15 menit. Jadi 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, dan 15 menit keempat. Kemudian pada jam kedua dihitung setiap 30 menit. 30 menit pertama dan 30 menit kedua. Maaf untuk soal ini, maksud saya setiap berapa kali per menit penghitungan kontraksi uterus pada kala 4 di jam pertama. Sehingga jawabannya adalah 15 menit di sini ya. Di sini ya teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Ibu dalam kala 3 persalinan sudah diberi oksitosin 10 unit pada menit ke-1 setelah dicek janin tunggal. Lalu pada menit ke-15 plasenta belum lahir. Kemudian diberi oksitosin 10 unit dosis kedua. 2 menit kemudian terlihat semburan darah dari jalan lahir. Apa tindakan bidan selanjutnya? A. Manual plasenta. B. Beri infus Ringer-Lactat 400 ml, drip oksitosin 20 unit. C. Lakukan PTT. D. Lakukan KBI. Dan E. Lakukan KBE.
Ya, jawabannya adalah C. Lakukan PTT. Kenapa? Karena normalnya pelepasan plasenta terjadi pada 15 menit sesudah bayi baru lahir. Sehingga jika dalam 15 menit setelah bayi belum lahir tidak terjadi pengeluaran plasenta, maka harus segera dilakukan penyuntikan oksitosin dosis yang kedua. Ketika 15 menit setelah oksitosin yang kedua plasenta belum lahir, baru dilakukan plasenta manual atau manual plasenta. Karena plasenta ini lahir pada 2 menit kemudian setelah 15 menit kedua. Berarti 17 menit ya. Terlihat semburan darah, maka kita masih harus melakukan PTT. Kecuali jika dalam 15 menit kemudian plasenta belum lahir, baru kita lakukan manual plasenta. Kita ke nomor selanjutnya. Ibu baru saja melahirkan bayinya 1 menit yang lalu dengan presentasi belakang kepala. Denominator persalinan adalah A. Ubun-ubun kecil, B. Ubun-ubun besar, C. Belakang kepala, D. Muka, dan E. Sungsang. Kemarin soal ini keluar 2 soal ya, 2 nomor maksud saya. 2 nomor pada saat saya ujian, yaitu presentasi belakang kepala dan presentasi puncak kepala. Jawabannya adalah A. Ubun-ubun kecil. Di sini ada tabel denominator persalinan ya, malah presentasi janin. Bisa dipahami jika posisinya kepala belakang kepala, maka denominatornya ubun-ubun kecil. Jika presentasinya puncak, maka denominator ubun-ubun besar. Jika presentasinya muka, maka denominatornya os mandibularis. Jika kedudukannya sungsang, maka denominatornya sakrum atau bokong. Jika letaknya lintang, posisinya lintang, maka denominatornya os scapula dan arah penutup ketiak ya. Nomor 8, ibu baru saja melahirkan bayinya 1 menit yang lalu dengan presentasi puncak kepala. Denominator persalinan adalah B. Ubun-ubun besar. Ini soalnya sama seperti soal sebelumnya ya. 2 nomor saat itu presentasinya puncak kepala dan belakang kepala. Nomor selanjutnya, Ibu melahirkan plasenta 4 menit yang lalu, sudah dilakukan masase. Kontraksi uterus lemah, kandung kemih kosong, plasenta lahir lengkap, tidak ada sisa selaput ketuban dan tidak ada laserasi jalan lahir. Apa tindakan bidan selanjutnya? Jawabannya adalah KBI. Ini merupakan atonia uteri ya, kontraksi uterus lemah, kandung kemih kosong, plasenta lahir lengkap, tidak ada laserasi, tidak ada sisa selaput ketuban juga. Yang harus kita lakukan yang pertama bukan infus tetapi melakukan KBU dulu karena kita harus menghentikan darah yang keluar. Jika efek infus itu tidak langsung bekerja, tetapi jika KBI dan KB-nya berhasil, pendarahan akan langsung berhenti sehingga kita mengutamakan KBU dulu. Jika tidak berhasil, baru kita lakukan infus. Soal selanjutnya, nomor 10. Bidan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu kala 1 dengan hasil pembukaan 8 cm dan cairan ketuban bercampur mekonium. Apa simbol yang akan bidan tulis pada partograf? A, U, B, C, C, D, D, K, E, M. Jawabannya adalah jawabannya adalah E, M. M artinya mekonium ya. Di sini dijelaskan U itu artinya utuh,
J itu artinya jernih, M itu artinya mekonium, D itu artinya air ketuban bercampur dengan darah, dan K itu artinya tidak ada cairan ketuban atau sudah kering. Kita ke nomor selanjutnya. Bidan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu kelas 1 dengan hasil pembukaan 8 cm. Cairan ketuban jernih, lalu teraba sutura tumpang tindih. Kemudian bidan dapat memisahkannya. Apa simbol yang akan bidan tulis pada partograf? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3, atau E. 4. Jawabannya adalah C. 2. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan penyusupan atau molase tulang kepala janin, Nilai penyusupan antara tulang kepala janin ada di lambang-lambang di bawah ini. 0 itu artinya sutura terpisah ya. Kita bisa merasakan kalau suturanya terpisah. 1. Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan atau bersisian. 2. Sutura tumpang tindih tetapi dapat diperbaiki. 3. Sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki. Jelas ya? Kita ke nomor selanjutnya. Apa batasan derajat laserasi 2? A. Otot rektum, B. Kulit perineum, C. Otot perineum, D. Dinding rektum, dan E. Otot sfinkter ani. Jawabannya adalah C. Otot perineum. Nah, derajat laserasi perineum. Derajat 1 ada mukosa vagina, komisora posterior, dan tanpa mengenai kulit perineum. Ini nggak perlu dijahit. Yang B, robekannya ada di mukosa vagina, komisora posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Ini bisa dijahit menggunakan teknik penjahitan laserasi perineum. Bisa dilakukan di puskesmas atau BPM. Derajat 3, robekannya mengenai mukosa vagina, komisora posterior, kulit perineum, otot perineum, hingga otot sfinkter ani. Nah, penjahitan derajat 3 ini sudah harus dilakukan di rumah sakit. Lalu derajat 4, robekannya sudah lebih dalam lagi mengenai mukosa, komisora posterior, kulit perineum, otot sfinkter ani, sampai ke dinding depan rektum. Ini juga harus dilakukan di rumah sakit. Sehingga kalau saya persingkat, derajat 1 itu batasannya sampai komisora posterior. Kadang ada yang sampai kulit perineum ya. Derajat 2 batasnya sampai otot perineum. Derajat 3 batasnya sampai otot sfinkter ani. Dan derajat 4 batasnya sampai ke dinding depan rektum. Kita ke nomor selanjutnya. Ibu sudah dilakukan hekting tetapi masih terdapat pendarahan, kontraksi uterus lemah, dan kandung kemih kosong. Apa yang terjadi pada kasus ini? A. Sisa selaput ketuban, B. Laserasi jalan lahir, C. Retensio plasenta, D. Plasenta icreta, dan E. Plasenta previa. Jawabannya adalah A. Sisa selaput ketuban. Nah, ini penyebab pendarahan pada ibu. Yang pertama kita harus cek kontraksi uterus lembek, bisa juga karena atonia uteri.
Bila kontraksi uterus baik, pendarahan mungkin karena laserasi jalan lahir, tetapi tidak ya karena posisi ibu sudah dilakukan hekting, maka bukan karena laserasi jalan lahir. Kemudian nih nomor 3, dapat diketahui kontraksi uterus, luka jalan lahir, dan retensio sisa plasenta. Jadi yang paling memungkinkan di sini adalah karena sisa selaput ketuban yang masih berada di dalam uterus ibu karena kontraksi uterus masih lemah. Soal selanjutnya, seorang perempuan G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke puskesmas. Hasil anamnesis, mulas tak tertahankan, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali setiap 10 menit selama 40 detik, DJJ 141 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, portio tipis lunak, ketuban utuh. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. B. Melakukan periksa dalam setiap 3 jam sekali. C. Memberikan kompres dingin. D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. E. Menilai kontraksi per 45 menit. Jawabannya adalah D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. Di sini ada tabel partograf ya, yang mana DJJ ini berada di kotak-kotak kecil. Itu artinya dihitung atau diobservasi setiap 30 menit. Tapi kotak-kotak besar yang di sini artinya 1 jam atau 60 menit. Yang dihitung selama 30 menit diantaranya adalah detak jantung janin. Kemudian di sini ada kontraksi atau his ya. Kita cek setiap 30 menit sekali. Nah, coba yang A, mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. Nadi ini diukur setiap setengah jam sekali atau 30 menit sekali. Melakukan periksa dalam setiap 3 jam sekali, bukan ya, harusnya 4 jam sekali. Memberikan kompres dingin tidak. Melakukan observasi DJJ per 30 menit iya. E. Menilai kontraksi per 45 menit tidak, karena kontraksi dinilai setiap 30 menit sekali. Nah, ke soal terakhir, ibu G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke puskesmas. Hasil anamnesis, mulas tak tertahankan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali selama 10 menit, dalam 10 menit selama 45 detik, DJJ 141 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, portio tipis lunak, ketuban utuh. Apa simbol his yang akan ditulis pada partograf? Jawabannya adalah C, hitam utuh. Nah, di sini ada ya, titik-titik ini jika kontraksi dalam 10 menit itu kurang dari 20 detik. Nah, jika simbolnya garis-garis miring seperti ini, artinya dalam 10 menit kontraksi itu yang terjadi kontraksinya adalah selama 20-40 detik. Kemudian jika
berwarna hitam total, itu artinya lama kontraksi lebih dari 40 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.